bahwa keadaan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang rindu kepada perjumpaan dengannya adalah menyerupai keadaan orang-orang yang sangat rindu. Maka hendaklah kita menjadikan orang yang rindu, yang mengikuti hawa nafsunya akan contoh kita. Maka kami berkata, orang yang rindu, yang tenggelam cita-citanya dengan kerinduannya itu tidak melampaui pikirannya dari berkaitan dengan orang yang dirindukannya atau berkaitan dengan dirinya sendiri. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Penjelasan jalan-jalan fikir. Ketahuilah bahwa pikiran kadang-kadang berlaku atau berjalan pada perkara yang berkaitan dengan agama. Pikiran kita kadang-kadang berputar, pikiran kita kadang-kadang berjalan memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan agama, seperti memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh orang yang menggunakan fikir pada jalan agama, atau menggunakan pikir pada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya daripada dosa. Nah, itu termasuk yang berkaitan dengan agama. Atau menggunakan pikir untuk hal-hal yang bisa menambah ketakwaannya kepada Allah, atau menggunakan pikir pada sesuatu yang menambah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contoh orang-orang yang menggunakan pikir pada jalan agama. Dan kadang-kadang berlaku itu pikir kita pada sesuatu yang berkaitan dengan selain agama. Kadang-kadang kita berpikir, memutar otak pada sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan agama. Misalnya berpikir tentang bagaimana cara resep makanan. Nah, kayak mencampur ini berapa, mencampur ininya berapa supaya makanan ini jadi nyaman. Nah, itu berpikir dalam sesuatu yang tidak ada sangkut paut masalah agama. Atau berpikir bagaimana menjadikan ini supaya kawa dipakai. Atau berpikir malam ini aku akan makan apa? Makan sate kah malam ini? Ya sudah, malam semalam. Makan soto kah atau makan apa? Nah, berpikir yang kada ada sangkut paut dengan masalah agama. Dan hanya saja maksud kami adalah yang berkaitan dengan agama. Yang kita bicarakan, ujar Imam Al-Ghazali dalam kitab ini adalah jalan-jalan fikir
yang bersangkutan dengan masalah agama. Dan hendaklah kita tinggalkan bagian yang lain yang kada hubungannya masalah agama, ditinggalkan, kada dimasukkan di dalam kitab ini. Dan kami maksudkan dengan agama adalah muamalah, hubungan antara hamba dan Tuhan yang Maha Tinggi. Memikirkan hubungan kita dengan Allah itu adalah termasuk memikirkan masalah agama. Dan kami maksudkan dengan agama adalah muamalah, hubungan antara hamba dan Tuhan yang Maha Tinggi. Maka semua pikiran hamba ada kalanya berkaitan dengan hamba. Pikiran kita kadang-kadang berkaitan dengan kita sendiri. Nang kita pikirkan ini adalah diri kita sendiri. Sifat-sifatnya. Kita memikirkan tentang sifat-sifat kita dan keadaan-keadaannya. Kita berpikir tentang bagaimana akhlak kita. Kita berpikir bagaimana kelakuan kita selama ini. Kita berpikir bagaimana kita menjaga diri selama ini. Nah, ini pikir yang mendatangkan pahala. Ini pikir yang disebut yang berhubungan dengan agama. Maka semua pikiran hamba ada kalanya berkaitan dengan hamba. Sifat-sifatnya dan keadaan-keadaannya. Dan ada kalanya pikiran kita itu berkaitan dengan Tuhan yang disembah. Sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Kita memikirkan sifat-sifat Allah, kita memikirkan perbuatan-perbuatan Allah, kita memikirkan hukum-hukum Allah. Itu pun termasuk berpikir di jalan agama. Nah, tidak mungkin keluar dari dua bagian ini. Bagian pertama, kita memikirkan diri kita. Bagian yang kedua, kita memikirkan Tuhan yang kita sembah. Nah, jadi berpikir yang dikatakan termasuk dalam agama kada terlepas daripada dua tadi. Dan yang berkaitan dengan hamba, dengan kita seorang, ada kalanya memandang pada sesuatu yang disukai di sisi Tuhan yang Maha Tinggi atau pada sesuatu yang dibenci. Kita memikirkan diri kita. Itu ada dua. Apa yang disukai Tuhan daripada diri kita ini? Apa akhlak kita yang disukai Allah? Nah, kita pikirkan, Pang, nah, apa akhlak kita yang disukai Allah? Apa akhlak kita, tingkah laku kita yang dibenci Allah? Kita pikirkan, kita ingat-ingat, napa kelakuanku yang dibenci Allah? Napa kelakuanku yang disukai Allah? Nah, jadi untuk ke diri kita, dua itu yang dipikirkan. Memikirkan apa yang ada pada diri ini yang disukai Allah, dan memikirkan apa pada diri ini yang dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hajat
tidak ada keperluan kepada pikir pada selain dua bagian ini. Bagian yang dipikirkan untuk diri. Dan yang berkaitan dengan Tuhan itu ada kalanya memandang pada zatnya. Zat Allah Maha Besar. Daripada besarnya zat Allah sehingga kada mampu untuk dijelaskan. Karena Maha Besar. Sifat-sifatnya dan nama-namanya yang bagus, Asmaul Husna. Dan ada kalanya pada perbuatan-perbuatannya Allah, kerajaannya, malakutnya, dan semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Nah, jadi untuk berpikir yang ditujukan kepada Allah, yang dipikirkan adalah sifat-sifatnya, nama-namanya yang bagus, kemuliaan kebesaran zatnya, perbuatan-perbuatannya, kerajaannya, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan terbukalah bagimu terbatasnya pikiran pada bagian-bagian ini dengan contoh, yaitu bahwa keadaan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang rindu kepada perjumpaan dengannya Allah adalah menyerupai keadaan orang-orang yang sangat rindu. Nah, seorang salik itu disebut orang yang berjalan menuju Allah. Itu dicontohkan dengan orang yang sedang bertunangan. Jadi orang ini sudah melamar, sudah bertunangan, tinggal lagi menunggu harinya. Nah, ini orang yang bertunangan ini adalah orang yang salik. Dia akan menjaga hari-harinya agar jangan sampai putus tunangannya, dan diharapkan satu saat nanti akan bisa berjumpa dengan orang yang dilamarnya itu. Nah, ini orang salikin. Orang yang salik laksana orang yang bertunangan dengan Allah. Dia berharap satu hari nanti dapat bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu orang yang salik ini dia sangat menjaga diri. Jangan sampai tingkah lakunya itu dibenci oleh calonnya itu. Karena bisa di tengah jalan diputusi orang. Nah, orang-orang yang kadada minat untuk menjadikan Allah sebagai kekasih, orang-orang yang tidak ada kehendak untuk melamar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu laksana orang yang kada bertunangan, bebas hidupin yang kayak apa tingkah lakunya, kada denang bakal memutusinya juga orang. Nah, itu percontohannya. Jadi orang yang salikin ini orang yang berharap satu saat berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keadaan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang rindu kepada perjumpaan dengannya
adalah menyerupai keadaan orang-orang yang sangat rindu. Maka hendaklah kita menjadikan orang yang rindu, yang mengikuti hawa nafsunya akan contoh kita. Maka kami berkata, orang yang rindu, yang tenggelam cita-citanya dengan kerinduannya itu tidak melampaui pikirannya dari berkaitan dengan orang yang dirindukannya atau berkaitan dengan dirinya sendiri. Orang yang merindukan seseorang, pikirannya hanya ada dua. Pertama, nang dipikirkannya orang yang dirindukannya. Yang kedua yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri. Orang lain kada kau masuk pikirannya. Karena cita-citanya, kerinduannya hanya terarah kepada seseorang. Kalau ia berpikir pada orang yang dirindukannya, maka ada kalanya ia berpikir tentang kecantikannya dan bagus bentuknya pada dirinya, agar ia merasa nikmat dengan berpikir padanya dan dengan menyaksikannya. Dan ada kalanya ia berpikir pada perbuatan-perbuatannya yang halus, yang bagus, yang menunjukkan kepada akhlaknya dan sifat-sifatnya, agar demikian itu melipat gandakan kelezatannya dan memperkuat kecintaannya. Nah, kalau kita merindukan seseorang, bila kita memikirkan seseorang itu hanya dua pikiran kita. Pertama yang kita pikirkan adalah keelokannya, kebagusannya, jasmaninya. Yang kedua yang kita pikirkan adalah sopan santunnya, tata keramanya, kebaikan akhlaknya. Nah, itu sudah jelas. Dengan berpikir demikian itu akan merasakan kelezatan sesuatu, terutama di waktu akan menyaksikannya. Nah, orang merindukan si Pulan. Belenya ingat lawan Pulan itu, nang diingatakannya keindahannya, kebaikan tingkah lakunya, itu dua perkara itu. Nah, itu juga halnya orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pikirannya hanya dua. Tentang kehebatan, kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kehebatan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia berpikir tentang Allah, dia ingat kehebatan Allah. Dia ingat ciptaan-ciptaan Allah yang menakjubkan, yang luar biasa. Nah, kalau ia berpikir pada dirinya sendiri, orang yang merindukan nih, kalau ia berpikir tentang dirinya, maka pikirannya itu pada sifat-sifatnya yang dapat menjatuhkannya di mata orang yang dicintainya, sehingga ia bersih dari sifat-sifat tersebut, atau pada sifat-sifat yang dapat mendekatkannya dengan orang yang dicintai dan membuat orang itu mencintainya, sehingga ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, bagi orang yang merindukan seseorang, kalau ia berpikir tentang dirinya, hanya dua yang dipikirkannya. Mengapa? Memikirkan napa-napa perbuatanku nang maulah inya katuju. Lawan berpikir napa-napa akhlakku nang membuat inya kada katuju. Pasti demikian.
Nah, kalau kita merindukan seseorang, kita berpikir diri kita akan berpikir mun aku macam ini nya kada katuju. Mun aku nangka ini inya katuju. Nah, kayak itu aja pikirannya. Nah, kayak itu juga orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, bila dia berpikir tentang dirinya hanya dua pikirannya. Kelakuanku macam ini disukai Allah. Kelakuanku nangka ini bisa dihukumnya oleh Allah, bisa diputusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia berpikir tentang sesuatu yang keluar dari bagian-bagian ini, maka demikian itu adalah keluar dari batas kerinduan. Kalau ini memikirkan lain pada nang 4 macam tadi, memikirkan usaha, nah baru saat itunya sudah kada rindu lagi. Memikirkan tentang yang lain, berartinya kada rindu lagi dengan orang yang dirindukannya itu. Dan itu adalah suatu kekurangan padanya. Karena kerinduan yang sempurna adalah yang menenggelamkan orang yang rindu dan menyempurnakan hati, sehingga ia tidak meninggalkan padanya tempat yang lapang bagi orang lain. Orang yang benar-benar merindukan sesuatu itu, dalam hatinya kada ada tempat lain selain orang yang dirindukannya itu. Nah, maka orang yang mencintai Allah itu semestinya bahwa ia seperti yang demikian. Maka ia tidak melampaui pandangannya, pikirannya dari yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, pikirannya hanya terbatas pada yang tadi. Bila dia ingat Allah, dia ingat kehebatan, keelokan, keindahannya. Bila dia ingat lawan dirinya, dia berpikir kayak apa cara supaya diketujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pikirannya itu terbatas pada 4 bagian-bagian ini, maka ia tidak keluar dari tuntutan cinta sama sekali. Berarti ini bujur-bujur cinta. Maka hendaklah kita memulai dengan bagian pertama, yaitu berpikirnya pada sifat-sifat dirinya dan perbuatan-perbuatan dirinya, agar dibedakan yang dicintai daripadanya dari yang tidak disukai. Sesungguhnya pikiran ini adalah yang berkaitan dengan ilmu muamalah yang menjadi maksud dengan kitab ini. Adapun bagian yang lain maka berkaitan dengan ilmu mukasyafah ngarannya. Kemudian tiap-tiap satu dari yang tidak disukai di sisi Allah atau yang dicintai itu terbagi kepada zahir, seperti perbuatan-perbuatan taat dan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kepada batin seperti sifat-sifat yang menyelamatkan, ikhlas, syukur, tawakal, ridha, dan yang membinasakan yang tempatnya adalah hati riya, sombong. Dan telah kami sebutkan uraiannya pada rubu' yang membinasakan dan menyelamatkan dan taat. Dan perbuatan maksiat itu terbagi kepada yang berkaitan dengan anggota-anggota tubuh yang 7. Anggota tubuh yang 7, 2 tangan, 2 kaki, mata, telinga, lisan. Nah, 7. Dan kepada yang dihubungkan kepada seluruh badan, seperti lari dari barisan perang, durhaka kepada kedua orang tua, berdiam di tempat yang haram, itu contoh dosa yang seluruh tubuh. Kalau kita memandang yang haram, dosa mata.
berkata dusta, dosa mulut. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, dosa seluruh tubuh. Dan wajib pada setiap yang tidak disukai bertafakkur pada 3 perkara. Nah, kita tadi mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pikiran kita, kalau kita bujur-bujur cinta kepada Allah, pikiran kita itu yang pertama terarah kepada diri kita. Kita pikirkan diri kita ini, sifat-sifat diri kita dan perbuatan-perbuatan diri kita. Yang mana yang dicintai Allah, yang mana yang dibenci Allah. Dari perbuatan diri kita, sifat diri kita. Nah, apabila kita berpikir tentang yang tidak disukai Allah pada diri kita, kita ingat lisan kita ada bertutur yang haram. Kita pikirkan mata kita ada melihat yang haram. Kita pikirkan telinga kita ada mendengar yang haram. Kita pikirkan kaki kita ada melangkah kepada yang haram. Nah, berarti banyak perilaku kita ini yang dibenci oleh Allah, orang yang kita rindukan itu. Nah, satu bertafakkur pada perbuatan itu. Kita bertafakkur kepada perbuatan kita. Apakah dibenci menurut Allah atau tidak? Kita pikirkan, Bang, perbuatan kita selama ini dibenci Allah atau kada? Karena banyak sekali sesuatu tidak tampak bahwa ia adalah dibenci, tetapi diketahui dengan penelitian yang halus. Banyak perbuatan-perbuatan yang sepertinya terpuji, padahal kalau dipikirkan dalam-dalam itu dicela oleh Allah. Makanya memerlukan fikir. Banyak perbuatan-perbuatan yang zahirnya taat, tapi kalau didalami, dipikirkan, oh sekalinya dibenci Allah. Contohnya apa? Contohnya kita bersedekah. Nah, bersedekah kepada fakir, miskin. Secara zahir itu disukai Allah. Tetapi kalau kita bersedekah itu kita meninggal, kadang memberi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang tua kita taliung disedekahi, dan sanak nang miskin taliung disedekahi, kamanakan nang miskin taliung disedekahi. Orang maka diberi sedekah. Nah, kalau dihimati itu dicela oleh Allah. Sedekah kita itu kada bujur. Karena kita membiarkan orang-orang yang wajib kita santuni, kita biarkan, kita berikan kepada orang-orang yang jauh daripada kita. Nah, itu dapat diketahui dengan berpikir. Yang kedua, bertafakkur tentang bahwa kalau ia adalah dibenci. Berpikir. Kita pikir, pertama kita berpikir kelakuan kita selama ini dibenci Allah atau dicinta Allah. Kita berpikir sifat kita selama ini dibenci Allah atau dimurka Allah. Pikir, dihitung-hitung, ternyata perilaku kita dibenci Allah. Ternyata sifat-sifat kita banyak yang dicela oleh Allah. Nah, bertafakkur tentang bahwa kalau ia adalah dibenci, lalu apa jalan menjaga diri daripadanya? Kayak apa caranya
supaya aku bisa merubah perilaku yang dibenci Allah ini menjadi perilaku yang dicintai oleh Allah. Nah, dipikirkan itu kayak apa caranya supaya perilaku nang kada baik ini bisa menjadi yang dipuji oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa yang dibenci ini apakah ia bersifat dengannya sekarang? Perilaku yang dibenci Allah ini apakah saat ini ada pada diri kita? Nah, kalau saat ini ada pada diri kita, maka ia meninggalkannya. Tinggalkan itu, jangan lagi. Atau ia menghadap kepadanya pada waktu mendatang. Nah, perilaku nang kada baik ini hari ini kada ada bang, cuma isuk bakal ada. Pikirkan bang, ini isuk kayak apa? Maka ia menjaga diri daripadanya. Isuk ini pacang banyak maksiat di sini nah. Isuk pacang banyak maksiat. Ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, kayak apa caranya aku bisa selamat, bisa menjaga diri daripada maksiat itu? Nah, berpikir seperti itu. Atau mengerjakannya pada hal ihwal yang lalu, maka ia memerlukan kepada memperbaikinya. Sekarang perilakuku, tingkah lakuku kada yang dibenci Allah. Dan akan datang pun kada melihat ada hal-hal yang dilarang Allah yang bakal diperbuat. Tapi dahulu aku banyak kada sembahyang. Tapi dahulu aku banyak berdusta. Tapi dahulu aku banyak berbuat riba. Dahulu banyak. Nah, dipikirkan kayak apa cara untuk menghapuskannya. Nah, maka ia memerlukan kepada memperbaikinya. Nah, begitu pula masing-masing dari segala yang dicintai terbagi kepada pembagian-pembagian ini. Nah, kalau kita berpikir tentang diri kita, yang pertama kita pikirkan adalah tingkah lakuku sekarang ini apakah dibenci atau dicinta Allah. Itu yang pertama dipikirkan. Apakah akhlakku selama ini tergolong orang yang dibenci Allah atau akhlakku saat ini disukai Allah? Itu yang pertama dipikirkan bila kita memikirkan diri. Oh, ternyata tingkah laku akhlakku ini banyak nang kada baik. Nah, bila sudah kita menetapkan bahwa tingkah laku kita banyak nang kada baik, itu kayak apa cara jalannya untuk memperbaiki. Nah, begitu pula masing-masing dari segala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang zat yang kita cintai. Kalau kita berpikir tentang Allah, terbagi kepada pembagian-pembagian ini juga. Pikirkan sifat-sifat Allah, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, pikirkan kehebatan-kehebatan yang dibuat oleh Allah. Apabila bagian-bagian ini berkumpul, maka bertambahlah jalan-jalan pikir. Kalau kita memikirkan diri kita, kita memikirkan tentang Allah, timbulan macam-macam jalan pikir pada bagian-bagian sampai 100 macam bagian. Dan hamba itu terdorong kepada pikiran ada kalanya pada semuanya atau pada kebanyakannya. Dan penjelasan masing-masing pembagian ini panjang, tetapi bagian ini terbatas pada 4 macam, yaitu perbuatan taat, perbuatan maksiat, sifat-sifat yang membinasakan, dan sifat-sifat yang menyelamatkan.
Pikirkan apa perbuatan taat yang bisa kita lakukan. Pikirkan perbuatan maksiat apa yang telah dilakukan. Pikirkan sifat-sifat nang kada baik apa nang ada dalam hati kita. Pikirkan sifat-sifat yang baik apa yang ada dalam hati kita. Nah, 4 perkara itu. Maka hendaklah kami menyebutkan contoh mengenai masing-masing macam agar dengannya murid membandingkan terhadap lainnya dan terbuka baginya pintu pikiran dan menjadi luas jalan baginya, yaitu macam yang pertama perbuatan maksiat. Semestinya bahwa manusia memeriksa pada setiap pagi hari akan semua anggota badannya yang 7 secara terperinci. Tuh, setiap pagi hari kita adakan waktu yuhasibu nafsah, menghisap akan dirinya, terutama anggota 7. Kemudian badannya secara jumlah. Apakah ia pada waktu itu mengerjakan maksiat? Di waktu kita berpikir tadi, apakah kita ada saat ini mengerjakan maksiat? Maka ia meninggalkannya, tinggalkan maksiat itu. Atau melakukannya kemarin, semalam ada maksiat, maka ia memperbaikinya dengan meninggalkan dan penyesalan. Atau ia menghadap kepadanya pada siang harinya, maka ia bersiap-siap untuk menjaga diri dan menjauhinya. Nah, 3 pikiran itu. Maka ia meneliti pada lisan, meneliti mulut dan berkata, sesungguhnya lisan ini menghadap kepada ghibah, berdusta, menyucikan diri, memuji diri, menguluk-uluk orang lain, berbantah-bantahan, bersenda gurau, dan membicarakan pada sesuatu yang tidak berfaedah dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang dibenci. Nah, ini dalam pemeriksaan lisan. Maka ia menetapkan pertama-tama pada dirinya bahwa perbuatan-perbuatan itu dibenci di sisi Allah Ta'ala. Ghibah dibenci Allah, dusta dibenci Allah, menguluk-uluk orang dibenci Allah. Nah, tetapkan dahulu dalam hati kita bahwa dusta, ghibah, memuji diri, menyambati orang itu dimurka Allah. Dan ia bertafakur pada dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis atas kerasnya azab padanya. Kalau aku berdusta, membawaku ke neraka. Kalau aku ghibah, aku akan minta ampun kepada orang yang digibah. Kalau kada demikian, tobat kada diterima. Kemudian ia bertafakur tentang keadaan-keadaannya, bahwa bagaimana ia datang kepadanya dengan tidak mengetahui. Nang diketahui ada sekian dosa yang dilakukan oleh lidah, belum nang kita kada tahu lagi. Kemudian ia bertafakur bagaimana ia menjaga diri daripadanya. Kayak apa caranya supaya jangan menggibah orang lagi? Kayak apa caranya supaya jangan lagi berdusta? Nah, dan ia mengetahui bahwa demikian itu tidak sempurna baginya kecuali dengan beruzlah dan menyendiri. Hendak kada menyambat orang lagi, hendak jangan berdusta lagi, hendak kada maulu-ulu orang lagi. Jalan yang pertama adalah mengasingkan diri. Kada kawa mengasingkan diri, kada kawa.
atau ia tidak duduk-duduk kecuali dengan orang yang saleh, yang bertakwa, yang ingkar kepadanya manakala ia berbicara dengan yang tidak disukai Allah. Nah kalau kada kawan menyendiri, ayo bakawan, cuma cari kawan nang takwa, cari kawan nang bisa menagur kita kalau kita salah. Kalau tidak, kada ada kawan nang macam itu, maka ia meletakkan batu di mulutnya supaya jangan berpandir apabila ia duduk dengan orang lain, sehingga yang demikian itu mengingatkannya. Maka begitulah tafakkur pada upaya penjagaan diri. Nah, pikirkan kayak apa cara supaya bisa menjaga mulut. Dan ia bertafakur tentang pendengarannya, bahwa ia mendengarkan dengannya kepada ghibah, dusta, perkataan yang berlebihan, kepada permainan dan bid'ah. Mengata bid'ah dosa, mengucap ghibah dosa. Kita mendengarkan sama dosanya. Dan bahwa yang demikian itu didengarnya dari Zaid dan Umar umpamanya. Aku bila tak kawan Zaid hingga menyambut orang Zaid itu. Bila tak kawan Umar hingga ketujuh ulu-ulu orang. Nah, kayak apa caranya supaya jangan umpat lagi mendengari macam itu? Dan bahwa ia menjaga diri daripadanya dengan mengasingkan diri atau dengan melarang perbuatan munkar. Pilih dua, munnya kawa menagur inya bila bakawan kawane, bila kada kawa putus jangan bakawan lagi lawan inya. Maka manakala yang demikian telah terjadi, maka ia berpikir tentang perutnya, bahwa ia maksiat kepada Allah padanya dengan makan dan minum. Ada kalanya dengan banyaknya makan dari makanan yang halal, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah dibenci di sisi Allah dan menguatkan syahwat yang menjadi senjata syaitan musuh Allah. Dan ada kalanya dengan makan makanan yang haram atau yang syubhat. Berpikir masalah makanan. Ini makanan kayak apa caranya supaya aku makan ini nang halal? Kayak apa caranya supaya aku ini jangan makan yang haram? Nah, maka ia meneliti dari mana makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, usahanya, dan apa usahanya. Dan ia berpikir tentang jalan yang halal dan tempat-tempat masuknya. Kemudian ia berpikir pada jalan upaya dalam berusaha dengan yang halal dan menjaga diri dari yang haram. Nah, berpikir kayak apa cara mendapatkan sesuatu yang halal, itu pikiran yang dipuji. Dan ia menetapkan kepada dirinya bahwa segala ibadah semuanya adalah hilang beserta makan makanan yang haram. Kalau di perut kita ada makanan yang diharamkan Allah, apapun ibadah yang kita lakukan itu adalah hilang sia-sia. Dan bahwa makan makanan yang halal adalah dasar semua ibadah seluruhnya. Dan bahwa Allah Ta'ala tidak menerima salat hamba yang pada harga pakaiannya itu terdapat 1 dirham yang haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, maka begitulah ia berpikir pada semua anggota badannya. Maka pada kadar ini cukup dari menyelidiki secara mendalam. Maka manakala berhasil dengan tafakkur akan hakikat ma'rifat dengan keadaan-keadaan ini, maka ia menyibukkan diri dengan muraqabah sepanjang hari, mengawasi diri, mengontrol diri sepanjang hari, sehingga ia menjaga anggota badannya daripadanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contoh-contoh berpikir di jalan agama yang berpikir sesaat
lebih banyak pahalanya daripada ibadah selama setahun. Nah, kemudian macam yang kedua, perbuatan taat. Macam yang kedua daripada macam-macam jalan tafakkur, perbuatan taat. Perbuatan taat merupakan satu jalan di antara jalan-jalan tafakkur. Maka ia meneliti pertama-tama pada salat fardu yang diwajibkan atasnya, bahwa bagaimana ia menunaikannya. Nah, ini termasuk di antara jalan tafakkur. Kita memikirkan tentang bagaimana sembahyang fardu yang kita laksanakan itu, bagaimana cara menunaikannya. Apakah pelaksanaan sembahyang itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau masih belum sesuai? Nah, itu hendaknya kita pikirkan, kita tafakkurkan tentang perilaku daripada sembahyang itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ujar Nabi, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Tidak mungkin kita bisa melihat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita kada berjumpa ada satu masa dengan beliau. Tetapi apa-apa yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu menjelaskan bahwa bagaimana sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan tafakkur di situ adalah kita meneliti bagaimana cara pelaksanaan sembahyang kita selama ini. Sudah paskah kita sujudnya? Sudah paskah kita rukuknya? Sudah cukukkah bacaan-bacaan kita? Sudah cukukkah caranya tasyahud akhir, tasyahud awal, mengangkat takbir? Nah, itu disuruh kita meneliti, tafakkur. Karena sembahyang sebagaimana kita ketahui merupakan tiang agama, dan sembahyang itu merupakan pokok daripada segala amal ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illah bi syai'in min hasanatihi." Barang siapa berjumpa Allah, artinya barang siapa mati sedangkan dia masih selama hidupnya menyia-nyiakan sembahyang, maka Allah tidak peduli dengan sesuatu dari kebaikan-kebaikannya yang lain. Nah, maka itu meneliti kembali, berpikir kembali tentang bagaimana
pelaksanaan sembahyang kita itu merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, awwalu ma yunzaru min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat alaih wasairu amalih. Awal yang dipandang dari amal perbuatan hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika didapat sembahyang itu sempurna, maka diterima sembahyang daripadanya dan diterima pula sekalian amal kebaikannya. Jika didapat itu sembahyang kurang, maka sembahyang itu ditolak atasnya dan ditolak seluruh amal kebaikan. Maka ia meneliti pertama-tama pada salat fardu yang diwajibkan atasnya, bahwa bagaimana ia menunaikannya. Apakah masih ada kira-kira sembahyang fardu yang belum terlaksanakan? Apakah masih ada kira-kira hutang sembahyang fardu? Nah, selama masih ada hutang sembahyang fardu, maka kita tidak diperkenankan melaksanakan sembahyang sunat. Selama masih ada qadaan sembahyang fardu, maka waktu hendaknya digunakan untuk membayar qadaan. Tidak dibolehkan menggunakan waktu untuk hal-hal yang sunat, karena membayar hutang yang wajib itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi mulai kita akil balik, mulai umur 15 tahun laki-laki, kita disuruh berpikir ulang, berpikir mengenai pelaksanaan sembahyang itu. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan keteliduran. Kalau sembahyang kita dapati bahwa sembahyang kita kadada hutang, rasanya rasa kadada hutang bang, asa sembahyang aja terus. Nah, kemudian kita berpikir tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan sembahyang, baik kekurangan secara zahir maupun kekurangan secara batin. Kekurangan secara zahir umpamanya meninggalkan yang sunat-sunat. Nah, itu kekurangan secara zahir. Seperti sembahyang umpamanya kada besurah-surahan, langsung Fatihah aja ruku, Fatihah ruku, kada ada surah-surahnya. Nah, ini satu kekurangan. Itu yang zahir. Nah, kemudian kita berpikir lagi tentang kekurangan-kekurangan yang batin daripada sembahyang. Kekurangan batin adalah seperti khusyuk. Nah, bagaimanakah kekhusyuan kita selama ini? Kalau bisa kita persin, umpamanya berapa persen khusyuk kita dari sembahyang yang 4 rakaat itu. Nah, disuruh tafakkur, memikirkan itu. Rasulullah bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak menengok, Allah tidak memperhatikan kepada sembahyang yang tidak menghadirkan seseorang pada sembahyang itu hatinya beserta badannya. Artinya kalau kita sembahyang itu hati kita melayang keluar daripada badan, Allah kada akan menengok sembahyang itu. Jadi hati di dalam sembahyang itu mesti mengikuti gerak-gerik sembahyang. Kalau badan kita ruku, hati ikut ruku. Badan kita sujud, hati ikut sujud.
Badan kita berdiri, hati ikut berdiri. Nah itu ngarannya hati kada keluar daripada badannya. Kalau kita sujud tapi hati kita memikirkan di rumah, ngarannya hati berpisah dengan badan kita. Kita ruku, hati kita di pasar, berarti hati kita berpisah daripada badannya. Nah Allah kadang memperdulikan sembahyang seorang hamba yang seperti itu. Nah itu perlu dipikirkan juga. Perlu dipikirkan. Bagaimana ia menjaganya dari kekurangan dan keteliduran. Atau bagaimana ia menambal kekurangannya dengan banyaknya salat sunat. Sembahyang sunat yang kita lakukan seperti qabliyah, ba'diyah itu berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang fardu. Nah, kita disuruh berpikir bagaimana sembahyang sunat kita. Apakah terlaksana qabliyahnya, ba'diyahnya. Nah, jadi memikirkan hal-hal yang seperti itu merupakan berpikir yang bernilai pahala. Berpikir seperti yang tadi itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita duduk, kita berpikir, wah sembahyangku ini kayak apa selama ini? 4 rakaat sembahyang, paling-paling sarakaat nang husuk, paling-paling setengah rakaat nang husuknya, nang lainnya kada tahu lagi kemana arahnya. Nah, berpikir seperti itu. Kemudian ia kembali berpikir pulang kepada anggota badan demi anggota badan. Maka ia bertafakur tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengannya daripada yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Memikirkan anggota-anggota badan, apa yang dia lakukan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia berkata umpamanya, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang pada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar. Salah satu fungsi daripada mata adalah melaksanakan perintah Allah, memandang kepada ciptaan Allah agar ingat kepada yang menciptakannya. Itu salah satu fungsi diciptakan mata. Memandang kerajaan langit dan bumi, memandang makhluk-makhluk yang melata di muka bumi dengan pandangan i'tibar, dengan pandangan yang mengambil pelajaran, artinya itu termasuk perintah daripada agama. Maka ia berkata umpamanya, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang pada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Contohnya, apakah mereka tidak memandang? Apakah mereka tidak menggunakan mata kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Unta adalah salah satu binatang yang menakjubkan. Unta salah satu binatang yang ajaib daripada binatang-binatang lainnya. Nah, Allah menyuruh kita, apakah mereka itu kadang menggunakan mata untuk melihat unta? Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan unta, karena mencontohkan kuda. Padahal kuda sangat terkenal di tanah Arab di samping unta. Ada lagi himar, keledai. Ada lagi bagal. Tapi yang disebut Allah unta. Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara kelebihan unta daripada binatang-binatang lainnya itu adalah bahwa unta ini mampu berjalan, mengangkut manusia dan mengangkut barang perjalanan yang sangat jauh yang memakan waktu berbulan-bulan. Itu unta aja nang kawa. Kalau sapi kada tahan. Nah, ini keunggulan unta. Kelebihan si unta itu dia berjalan berbulan-bulan membawa beban yang berat. Nah, kemudian kelebihan unta daripada yang lain yang kita pandang sebagai i'tibar keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa unta ini mampu memakan rumput apa aja dimakannya, walaupun rumput itu berduri, itu dimakannya. Kalau binatang lain rumputnya berduri ada sanggup memakan, kalau unta nang berduri ke rumputnya nang kayak apa, asal ada rumput dimakannya. Jadi ususnya unta itu tahan lawan duri. Parutnya unta tahan lawan duri-duri ini tuh ada bapaknya. Kelebihan yang ketiga, unta itu mampu berjalan, bertahan, kada minum setengah bulan. Di padang pasir, nah jalan setengah bulannya kawa kada minum. Kalau binatang lain 3 hari bisa mati sudah ada minuman. Makanya Allah menyuruh kita memandang kepada unta. Nah, kelebihan unta lagi, unta ini yata'atsaru bisautil hasan, dia memberi bekas dengan suara yang baik. Kalau sapi itu dipukul hanya belaju, kuda kah? Di talinya hanya buka. Kalau unta kada. Bila dinyanyiakannya buka. Makin nang penyanyi suaranya baik, makin laju bukanya. Jadi menyuruh unta itu laju berjalan kada perlu dipukul. Disairakannya apa kah sairnya ini? Nanya laju jalannya sudah. Ya ta'azzaru bisautil hasan. Nah, diceritakan bahwa pernah terjadi 2 ekor unta membawa barang yang berat dari Syam menuju Mekah. Lalu si budak ini yang membawa unta mengawal barang ini suaranya baik. Sampai di satu tempat, di tempat itu sampai ke Mekah memerlukan waktu 4 hari. Acara normal unta dari tempat itu sampai ke Mekah 4 hari. Kenapa si budak ini suaranya sangat bagus, ahli syair budak ini. Begitu unta berangkat, si budak tadi bersyair sepanjang jalan. Bersyair 2 hari sampai. Begitu sampai ke Makkah, mati keduanya untanya. Rupanya kalau jun berjalan tuh kalapahan ini.
Nah, jadi fungsi mata Allah menciptakan untuk memandang hal-hal seperti itu. Keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kehebatan dan kekuasaan penciptanya. Dan agar digunakan itu mata penglihatan dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca Al-Quran menggunakan mata. Itu menggunakan mata dalam hal ibadah. Kita membaca Al-Quran dengan melihat Al-Qur'annya itu mensyukuri nikmat mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatur rajul al-Qur'ana bi ghairil mushafi alfu darajah wa qiraatuhu bil mushafi yudha'ifu dzalik ila alfai darajah. Seseorang membaca Quran berhafal itu menaikkan derajatnya 1000 derajat. Seseorang yang membaca Al-Quran, memakai mushaf, memakai Al-Quran sambil memegang, membaca, melihat Al-Quran, itu melebihi yang demikian sampai kepada 2000 derajat. Nah, dengan adanya kita membaca Al-Quran itu lalu menggunakan mata untuk ibadah kepada Allah. Ada lagi hadis yang mengatakan fadlu qiraatil Qur'an nazara ala man yaqra'uhu zahira kafadlil faridah 'alan nafilah. Keutamaan membaca Quran sambil melihati huruf-hurufnya itu sama lawan sesuatu yang fardu dibanding yang sunat. Orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran dibanding lawan orang yang bahapal, pahalanya sama ibadah fardu dengan ibadah sunat. Nah, sesungguhnya mata diciptakan untuk memandang kepada kerajaan langit dan bumi, untuk mengambil i'tibar dan agar digunakan dalam taat kepada Allah Ta'ala dan memandang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mampu menyibukkan mata, saya mampu menggunakan mata dengan mutalaah Al-Quran dan sunnah. Lalu mengapa saya tidak mengerjakannya? Itu yang dipikirkan. Kenapa aku melihat ini kadang memikirkan bahwa itu ciptaan Allah? Kenapa aku kadang membaca Al-Quran? Kenapa aku kadang membaca hadis-hadis Rasulullah? Padahal aku ada waktu untuk itu. Padahal aku ada kemampuan untuk itu. Kenapa maka kada? Nah, dicari penyebabnya kenapa? Nah, tafakur, pikirkan yang seperti itu. Dan saya mampu menyibukkan mata dengan mutalaah Al-Quran dan sunnah. Lalu mengapa saya tidak mengerjakannya? Pasti ada masalah. Kenapa kulir membaca Quran? Kenapa memandang-mandang nang ajaib dari makhluk Allah kada ingat lawan Allahnya? Padahal aku ada waktu, padahal mataku sihat. Kenapa aku kada bisa melakukan itu? Apa penyebabnya? Nah, tafakur itu. Dan saya mampu memandang kepada si fulan yang taat dengan mata takzim, dengan pandangan memuliakan. Maka saya menyenangkan hatinya dan saya
memandang kepada si fulan yang fasik dengan mata penghinaan, pandangan penghinaan, maka saya mencegahnya dengan demikian itu dari perbuatan maksiatnya, maka mengapa saya tidak mengerjakannya? Memandang orang yang saleh mestinya pandangannya pandangan hormat. Memandang orang-orang yang nyata-nyata fasik mestinya pandangannya pandangan yang sinis. Tapi kenapa aku kada bisa melakukan itu? Memandang orang yang saleh sama, memandang orang fasik kayak itu juga. Kenapa kada bisa merubah pandangan itu? Nah, berpikir. Dan seperti itulah ia berkata pada pendengarannya. Tadi mata, ini pendengaran. Sesungguhnya saya mampu mendengar perkataan orang yang amat sedih, orangnya tertinggal. Sesungguhnya saya mampu mendengar perkataan orang yang amat sedih, mendengari keluhan-keluhannya, mendengari penderitaan-penderitaannya, mendengari hajat-hajatnya. Atau mendengar hikmah dan ilmu, atau mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Lalu mengapa saya mengusungkannya? Pada telingaku kada tuli, waktuku ada untuk mendengari ilmu, mendengari Quran. Kenapa aku kada sampat itu? Mendengar Al-Quran itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Kita mendengar bacaan Al-Quran, walaupun kita kadang mengerti apa yang kita baca, tapi itu ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Kita mendengar orang membaca sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca tentang kisah kelahiran Nabi, membaca tentang kisah-kisah perangnya Nabi. Bahasa Arab kita kadang mengerti. Tapi kita dengari, maka itu akan jadi cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Nah, kenapa saya mengusungkannya? Kenapa kada tertarik mendengarnya? Itu mesti jadi bahan pemikiran. Menjadi bahan renungan, apa kendalanya maka aku ini kada katuju mendengari Al-Quran? Apa sebabnya aku ini kada katuju mendengari ilmu? Apa masalahnya? Dan Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepadaku dengannya, pendengaran, dan menitipkannya kepadaku agar saya bersyukur kepadanya. Mendengari Al-Quran berarti mensyukuri nikmat telinga. Mendengari ilmu bersyukur nikmat telinga. Maka mengapa saya mengkufuri kenikmatan Allah padanya? Kenapa kita katuju mendengari hal-hal yang kada bermanfaat? Kenapa katuju mendengari hal-hal yang maksiat? Mengkufuri kenikmatan Allah padanya dengan menyia-nyiakannya itu pendengaran, atau mengusungkannya daripada amal kebaikan. Nah, itu jadi renungan juga, jadi pikiran mestinya.
Dan begitu pula ia bertafakkur tentang lisan. Dan ia berkata, sesungguhnya saya mampu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengajar, memberi nasihat, dan berbuat kasih sayang kepada hati orang-orang yang saleh, dan dengan menanyakan tentang keadaan orang-orang fakir, menyenangkan hati Zaid yang saleh dan Amar yang alim dengan kata-kata yang baik. Setiap kata-kata yang baik adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lisanku, Allah menciptakan lisanku agar aku bisa berbuat baik dengan lisan ini. Kalau lisan kita ini kada suka berbuat kebaikan, lisan kita ini malas berbuat seperti tadi, nah, direnungkan, dipikirkan kenapa penyebabnya itu. Nah, jadi kita berpikir sedikit nangka itu aja sudah dapat pahala lebih daripada setahun ibadah. Tafakkuru sa'atin. Hanya berpikir sesaat. Belum lagi kita bergerak untuk melaksanakan pikir itu, hanya berpikir sudah dapat pahala. Dan begitu pula ia bertafakkur tentang hartanya. Maka ia berkata, saya mampu bersedekah dengan harta anu. Hartaku yang itu bisa kusedekahkan. Karena saya tidak memerlukannya. Karena aku kada terpakai juga itu. Bila mana saya memerlukan kepadanya, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepadaku seperti itu. Dan kalau saya memerlukannya sekarang, maka saya kepada pahala mengutamakan orang lain itu lebih memerlukan daripadaku kepada harta itu. Harta ini mestinya kusedekahkan karena hartanya kada terpakai. Yang itu mestinya ku beriakan karena kada ada gunanya juga, berujung malah pahima urus. Yang ini harta, memikirkan itu dicari penyebabnya, kenapa sampai saat ini aku kada mampu menyedekahkan itu, kenapa kada sanggup menyedekahkan itu. Dan begitulah ia memeriksa tentang semua anggota badannya, sejumlah badannya, dan semua hartanya, bahkan tentang semua binatangnya, budak-budaknya, dan anak-anaknya. Sesungguhnya semua yang demikian itu adalah alat-alatnya dan sebab-sebabnya. Dan ia mampu mengerjakan taat kepada Allah dengan alat-alat dan sebab-sebabnya itu. Anak bisa diulah jalan untuk mendapatkan pahala. Pasangan hidup laki atau bini kawa diulah jalan untuk mendapatkan pahala. Kendaraan kawa diulah alat untuk menarik mendapatkan pahala. Nah, semua yang diberikan Allah kepada kita itu bisa diulah sebab, diulah alat untuk mendapatkan pahala. Maka ia menerapkan dengan pikiran yang halus kepada macam-macam amalan taat yang mungkin dengannya. Dan ia bertafakkur pada sesuatu yang mendorong
pada bersegera kepada amalan-amalan taat. Jadi mesti dicari jalan keluarnya, solusinya kayak apa. Allah sudah lengkap menyediakan alat-alatnya untuk mendapatkan pahala. Tapi kenapa alat-alat itu kada kawa digunakan? Kenapa alat-alat yang diberikan Tuhan itu kada mampu kita jalankan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Nah itu yang perlu dikonsultasikan, itu yang perlu dimusyawarahkan, itu yang perlu dipikirkan. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa ulun ini takutan mati? Artinya hendak lawas hidup dalam dunia. Padahal Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Dunia penjara orang beriman. Mestinya setiap orang beriman tuh hendak lakas keluar di penjara. Maulah tahanan hendak belambat dalam penjaranya. Bila keluarnya suka mestinya. Nah, sekarang dunia ini penjara bagi orang yang beriman, ujar Nabi. Tapi kenapa kita hendak berlawas-lawas dalam penjara? Semua anak panjang umur, ketujuh dalam penjara. Maka Nabi ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu berpikir nak lakas keluar dari penjara. Ada kita paling. Kita berpikir nak berlawas-lawas dalam penjara. Berarti ada masalah ngaranya kita nih, ada yang kada normal dalam awak kita. Ada yang kada biris dalam akal kita. Nah, sahabat ini bertakun lawan, wahai Rasulullah, kenapa ulun ini hendak lawas hidup dalam dunia? Nah, ini ngarannya mencari jalan keluar, mengetahui penyakit hati. Ini ada penyakit nih, anak panjang umur ini ada penyakit. Lalu ujar Nabi menjawab, apakah engkau ada punya harta yang banyak? Oh banyak orang punya harta wahai Rasulullah. Nah itu penyebabnya ya Nabi. Qaddim malaka, dahulukan harta engkau. Niscaya engkau suka mengiringinya. Dahulukan harta. Niscaya engkau suka mengiringinya. Nah kalau harta ini sudah kita sedekahkan, harta ini kita wakafkan, kita akan suka mengiringinya. Nah maulah kita takutan mati ini ditinggal ini banyak. Nang di sana kadada, nang diharap-harap. Nah jadi contoh sahabat nang macam tadi, sahabat nang pintar ngarannya, sahabat nang berpikir mencari jalan keluar. Mbak diriku ini ada penyakit nih. Kenapa aku suka hidup dalam dunia? Padahal dunia ini kada baik. Nah kenapa kita ada bisi mata, kita ada bisi lisan? Kenapa kita kada bisa menggunakannya dengan taat? Kenapa kita malas dengan zikrullah? Kenapa kita malas menggunakan telinga mendengar ilmu Quran? Pasti ada masalah dalam diri kita. Nah, dicari jalan keluarnya kayak apa supaya rajin mendengar kebaikan, berkata kebaikan. Nah, dan ia bertafakur tentang keikhlasan niat pulang pada amalan taat itu. Taatnya sudah diamalkan, pikirkan ikhlasnya macam apa. Apakah sudah ikhlaskah amalan selama ini atau belum ikhlas. Dan ia mencari tempat dengan berhak baginya sehingga amalnya bersih dengan niat itu. Maka bandingkanlah kepada ini akan amalan-amalan taat lainnya. Nah, jadi berpikir
tentang menggunakan seluruh yang ada di tubuh dan yang menjadi milik kita kepada taat, berpikir itu adalah merupakan pikiran yang positif dan bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya.